Pasti setiap kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan kalau kami bersama dengan Tuhan. Dan kami tetap mau menjadi pemenang dalam hidup ini. Mari Tuhan hari ini jadikan kami terus menjadi pemenang sampai kami menuju garis akhir kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman. Mari berfirman bagi kami, menguatkan, meneguhkan agar kami menjadi orang-orang pemenang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu ayat aja. Satu ayat kita buka firman Tuhan, yaitu Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aman. Aman. Aman, masih aman ya. Sudah dapat semuanya? Sudah dari depan. Ya. Dari depan kan dapat ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Gak ada yang mau bilang amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca firman Tuhan, mari kita katakan amin. Agar apa? Firman itu yang kita baca ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita imani bahwa setiap firman itu datang tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita baca sekali lagi, kuat-kuat imani firman ini. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu, firman ini katakan bahwa semua kita lebih daripada orang-orang yang menang. Harusnya firman ini nyata bahwa setiap kita harusnya tetap akan jadi pemenang. Karena apa? Yesus kita itu Yesus pemenang. Yesus kita menang dari segala hal dalam hidup ini. Dia menang dari kematian. Dia menang dari semuanya. Karena kemenangannya kita memperoleh namanya keselamatan. Amin. Harusnya kita orang-orang yang percaya, yang berkata bahwa Yesus ada di dalam hidupku, Yesus ada di dalam kehidupanku seluruhnya, harusnya juga kita menjadi pemenang. Benar tak kira-kira? Tapi kenapa akhir-akhir ini kita banyak menjadi orang-orang yang kalah? Kalah dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang lemah. Benar tak kira-kira? Banyak dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang lemah. Lemah dalam banyak hal. Apa? Malah karena kami banyak pergumulan, karena kami begini, saya mengalami sakit, saya begini, saya begini. Saya mau katakan, kalaupun itu terjadi dalam hidupmu, engkau tetap harusnya menjadi pemenang. Karena Yesus sudah menang untuk hidupmu. Engkau sudah dibayar, ditebus, kita semuanya dibayar, ditebus dengan tunai tanpa kredit. Benar tidak? Dia tebus engkau bukan pakai kartu kredit. Dia tebus engkau bukan pakai duit, tapi dia tebus engkau, dia tebus saya, dia tebus kita semuanya dengan hidupnya, dengan darahnya. Dia bayar cash, tunai, nggak pakai kredit. Engkau seharusnya menjadi pemenang. Kenapa? Karena kita semuanya ini menjadi milik Kristus. Firman Tuhan katakan, seperti kemarin Novi sempat singgung, dia katakan bahwa baik tubuh kita ini adalah baiknya Roh Kudus. Kenapa tubuh kita ini jadi baiknya Roh Kudus? Karena hidup kita ini sudah sepenuhnya milik Kristus. Bahwa kita sudah ditebus, dengan harga yang mahal. Semua hidup kita ini miliknya Tuhan. Tetapi kenapa banyak di antara kita menjadi orang-orang yang kalah? Kan itu ya, kalah. Saya mau bilang, kemenangan seseorang itu tidak tanda petik orang itu kelihatan di mata manusia kayaknya jadi pemenang. Benar tak? Saya mau bilang begini, Yesus waktu dia ke kayu salib, orang bilang dia orang yang kalah. Tak? Waktu Yesus ada di taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Bisa enggak cawan itu tidak ada dalam diri Yesus?
Bisa kali dia Tuhan kok. Tapi dia katakan selanjutnya, tetapi biarlah ini kehendak-Mu yang menjadi. Tanda petik, orang terkadang melihat orang Yesus itu orang yang kalah. Karena kan dia menyerah, benar enggak? Di Taman Getsemani Yesus kayaknya menyerah enggak? Dia tidak berbuat apa-apa, benar? Benar enggak? Waktu orang-orang mau tangkap dia, bisa enggak dia bilang, mati semua? Mati enggak? Mati. Dia pemiliknya. Dia bisa lakukan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi Yesus waktu dia mau ditangkap, dia bilang apa? Ada enggak dia bilang? Dia benar. Dia bilang. Saya mau bilang, orang yang jadi pemenang itu bukan karena banyak ngomong, kuat-kuat, ya kan? Wah, kuat-kuat di mana-mana, kuat-kuat di media sosial, kuat-kuat. Kayaknya benar, tapi nggak benar. Saya baca statusnya Bang Sabang tadi pagi. Haleluya. Tadi malam Bang, jam 12 saya bilang puji Tuhan. Bang, kemarin nggak waktu saya khotbah nggak datang kan? Rahasia diberkati Tuhan. Nggak datang kan? Salah satu rahasia diberkati Tuhan, kita siap untuk tersakiti. Jadi kalau orang ngomongin, udah nggak apa-apa. Kayaknya kalau kita diam, mereka bilang kayaknya dia udah kalah loh. Yesus kalah, benar nggak? Yesus di Taman Getsemani kata orang kalah. Waktu dia dicambuk, dia dianiaya, dia dihantam, dia dipukulin. Kalau kita Yesaya kita baca, dikatakan bahwa wajahnya pun sampai tidak dikenali, berarti hancur kan? Hancur. Yesus ngelawan kan? Kayaknya kalau secara manusia Yesus menjadi orang yang kalah, benar kan? Tapi saya mau bilang, waktu dia dicambuk, dia diam. Waktu dia dianiaya, dia diam. Waktu dia diludahin, dia diam. Saya mau bilang, Yesus di situ semakin kuat untuk menyelamatkan hidup setiap kita. Katakan amin. Cambukan bagi Yesus bukan bikin dia lemah, tapi cambukan, aniaya, hoak, gosip itu membuat Yesus akan semakin kuat. Saya mau bilang, kalau kau mengalami cambukan, kalau kau mengalami aniaya, kalau kau mengalami ejekan, banyak omongan-omongan gosip, kau difitnah, kau di macam-macamin, saya mau bilang, kalau kau diam, di situ kau akan lihat bahwa kau akan semakin kuat di mata Tuhan. Tetapi orang yang kuat, kemarin si Nobe khotbah, saya dengar dia kalau khotbah saya banyak orang bilang saya pasti akan dengar, ya kan? Dia akan menjadi khotbah hebat. Setelah Isa Al-Masih punya gedung baru, kedua pemuda kita yang dianggap remeh banyak orang selama ini akan semakin kuat dan hebat. Katakan amin. Dia katakan kemarin, makanya kalau begitu, kalau kalian dengar-dengar omongan gosip, jangan langsung mau percaya. Ini saya bilang hebat juga, ini pernyataan Tuhan hebat dari ketua pemuda kita ini. Berarti tidak salah kami berdoa, Diana berdoa, Ibu Gembala berdoa untuk Nobe itu harus menjadi ketua pemuda kembali di gereja ini. Katakan amin. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, udah belajar diam. Karena di diam itulah engkau akan semakin kuat. Kenapa kita semakin kuat? Karena Allah yang akan jadi pembela kita. Amin. Saya mau bilang, ada gak satu kisah, kita buka 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 3 ayat 1. Munculkan Mandes 2 Samuel 3 ayat 1. Sama-sama kita baca. Saya hanya satu ayat biar gak terlalu panjang. Nanti terlalu panjang semuanya bosan, ngantuk lagi ya. Enggak ya. 1, 2, 3. Daud yang lama dia kuat, sedangkan Saul yang lama dia lemah. Haleluya. Saudara, waktu Daud
didatangi oleh Samuel bahwa dikatakan bahwa dia akan jadi raja bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia tetap diam. Benar tak? Dia tetap tenang. Banyak orang yang tidak suka, khususnya Saul dan keluarga serta antek-anteknya, tidak suka sama dia. Daud berusaha dibunuh, tapi Daud tetap tidak melawan. Ada kesempatannya untuk membunuh. Ini saya mau bilang, ada kesempatan Daud untuk membalas untuk membalas Saul, tapi Daud lakukan tidak. Jadi yang saat ini sedang dapat gosip, ya kan, dapat penganiayaan, belajar walaupun kita punya kesempatan untuk membalas, kita belajar seperti Daud, dia tidak ambil kesempatan untuk membalas itu. Kenapa? Karena Daud merasa bahwa itu bukan hak. Saya mau bilang, terkadang banyak di antara kita merasa hak saya loh untuk membalas, hak saya loh untuk membela diri, hak saya loh untuk melakukan pembelaan supaya saya di mata manusia benar, hak saya. Tapi Daud tidak lakukan itu. Benar tak? Dia tidak lakukan. Waktu Saul mati, harusnya Daud jadi raja langsung kan? Harusnya ya. Benar tak Bapak Gati? Harusnya. Sekarang kalau menurut pembacaan Alkitab, Daud raja Israel yang keberapa? Hah? Yang keberapa yuk? Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Ferdinand. Nanti baca ya ayat firman Tuhan. Ya, nanti baca ayat firman Tuhan di 2 Samuel ya. 2 Samuel 2. Siapa raja Israel? Yang kedua sebenarnya. Harusnya Daud setelah Saul mati, harusnya Daud menerima warisan jadi raja, benar enggak? Tapi itu pun dia tidak peroleh. Itu pun dia tidak terima raja itu. Biar Ferdinand agak percaya, mari kita buka. Ferdinand, kita buka 2 Samuel Ferdinand. 2 Samuel 2. Kita baca ayat 8 mulai. Ini di ayat atasnya Saul sudah mati. Terus dikatakan Abner bin Ner panglima Saul telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Berarti siapa raja kedua Israel? Haleluya. Berarti bukan apa ya? Kita lanjut. Biar Ferdinand percaya. Dia ini udah mulai banyak salah ini katanya barangkali ya. Tapi bukan ini kata udah, tapi kata Alkitab. Ayat 10. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas apa? Dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikut. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun. Jadi Daud ada raja untuk orang Yehuda di Hebron. Untuk seluruh Israel, keturunan Benyamin, keturunan macam-macam itu siapa? Isi pulsa. Udah percaya Ferdinand? Ingat tuh, nanti pertanyaan kan 10.000 kan? Harusnya Daud, tapi bukan dia pula. Dan dia melawan dan kagak. Tetapi yang mengambil wewenang itu yaitu Isi-Boset dan antek-anteknya atau keluarga Saul dan panglima-panglima Saul. Mereka gak terima. Padahal Daud jadi raja di Hebron. Siapa yang mengganggu Daud lagi? Mereka ini. Saya mau bilang, manusia itu terkadang serakah, udah enggak?
Nggak ada puas-puasnya. Udah raja atas Israel. Dan Daud ada raja di Hebron atas orang Yehuda. Padahal begitu besar Isboset, sudah raja atas seluruh Israel. Tapi serakah. Dia tetap mau menghancurkan siapa? Daud. Padahal Daud diam-diam aja. Diam. Diserang. Ya membela Daud. Ya. Kita baca apa yang terjadi terakhir. 2 Samuel 3 ayat 1. Baca, Ferdinand sekarang yang harus baca. Apa yang terjadi? 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Halo. Tema firman Tuhan hari ini semakin kuat. Semakin kuat. Kalau kita semakin kuat, kita akan menjadi kita menjadi orang-orang pemenang seperti kita Roma tadi. Kalau engkau mau menjadi pemenang, engkau harus jadi orang-orang kuat. Engkau harus semakin hari semakin kuat. Saya bilang sama kau, sama kita semuanya, kalau kita semakin hari mau semakin kuat sebagaimana Daud semakin hari semakin kuat, bukan karena banyak omong, bukan karena merasa jago, bukan merasa karena udah di atas angin, enggak. Daud nggak ada di atas angin, benar nggak? Terperosok hidupnya. Mulai dari Raja Saul, dia Tuhan dah bilang inilah Raja Israel, diurapin oleh Samuel, tapi dia tidak memperoleh itu, dia tidak terima itu. Tapi dia bilang, seperti Yusuf. Waktu Yusuf dikatakan Allah, kau akan jadi pemimpin. Pemimpin jadi raja, kau akan dihormati, kau akan disembah, termasuk bapakmu, termasuk keluargamu. Banyak nggak suka? Siapa yang nggak suka? Saudara. Ternyata saudara ini perlu hati-hati juga kita ya. Ya benar nggak Pak ya? Ya kan? Ternyata saudara kita itu bisa jadi lawan kita. Kenapa? Keserakahan. Banyak orang di luar sana, di sini nggak ada. Apa berani bunuh-bunuhan karena harta warisan? Benar kan? Banyak orang bunuh-bunuhan, musuh-musuhan apa berani di sana karena apa? Karena yang dipertaruhkan itu terkadang hanya tanah sejengkalnya, ya kan? Udah tanah sejengkal di kampung lagi kan? Di atas bukit lagi. Kalau di atas bukit masih enak bisa memandang Bang. Tapi di bawah lagi kan, udah gak ada yang dilihat. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, tinggal nunggu terjadi longsor, habis juga itu berkelahi. Makanya saya bilang sama keluarga saya waktu dulu pernah, kalau mau rumah, mau tanah pergi ke kampung, banyak tanah. Gak ada di keluarga kami, udah dulu gak ada yang berebut-rebut itu, ambil aja. Ada rumahnya, ada, ambil aja. Gitu. Malah orang kita suruh pakai, pakai aja. Kemarin puji Tuhan saya baru terima, ternyata ada, karena dia udah pakai, merasa memakai, dia antar ke Medan. Uang kontrak dari, bisa juga di kontrak-kontrak ya. Rumah di kampung, saya terima uang kontrak. Puji Tuhan juga ya ada kontrak-kontraknya. Walaupun nggak besar, tapi rumah itu dihargai sama mereka, gitu kan? Saya mau bilang, Daud semakin hari semakin kuat bukan karena dia banyak ngomong, tapi yang banyak ngomong, yang kebakaran jenggot, yang udah menerima tantangan, benar kan? Banyak di antara kita nggak tahu diri dalam hidup ini. Kemarin saya baca status Diana karena ada khotbah Ibu Heni. Banyak di antara kita nggak tahu diri, benar kan? Udah menerima nggak puas, menerima nggak puas, menerima nggak puas. Hidup ini sering ada namanya ketidakpuasan, dan karena ketidakpuasanmu juga akan jadi orang-orang yang kalah. Katakan amin. Caranya Tuhan banyak untuk membuka kebohongan setiap kita. Haleluya, amin. Cara Tuhan terlalu banyak untuk membuka kebohongan kita. Yusuf tenang aja. Dia udah dianugerahi, dikasih tahu Tuhan dari mimpi dia akan jadi orang besar, dia dimusuhin dia.
dijual, dimasukkan sama keluarganya ini. Yusuf dibenci sama keluarganya, dibawa ke padang, ya kan? Setelah dibawa ke padang, dimasukkan ke sumur. Saya baca-baca ayatnya berulang-ulang. Nanti baca yang tayang, coba tunjukkan sama Bapak, ketemu enggak? Waktu dia dimasukkan ke sumur, itu sumur di padang loh, pasti ada air. Karena untuk tempat barangkali, atau mungkin nggak ada air, atau ada air, karena namanya sumur untuk tempat mereka berteduh, beristirahat, untuk minum, baik itu binatang maupun orang-orang. Yusuf dibuang sama keluarganya masuk di sumur. Nanti semua di sini ya, tolong berikan nanti baca ya. Di kitab apa jadi nanti? Kejadian berapa kira-kira? Nanti baca kita Yusuf dari Kejadian 37 ya. Baca nanti, terus kasih tunjuk sama saya. Ada enggak keluar omongan satu kata dari Yusuf waktu dia ada di dalam sumur? Saya cari, berulang-ulang, kok enggak ada? Enggak ada loh. Artinya waktu Yusuf mengalami penganiayaan dari keluarganya, dia tetap di. Yang saya pikir gini, jangan-jangan Yusuf waktu dimasukkan keluarganya ke sumur, langsung dia buka baju, dia berdiri, enaknya gitu kan, atau dia main-main kaki, dia senang di dalam sumur, dia senang ada di situ, padahal dia sedang dibuang. Karena tidak ada ayatnya, bang, keluarkan bang, nggak ada. Padahal kalau dia ditinggal di situ, dia akan mati. Saya mau bilang dia akan mati. Nggak ada orang yang akan tolong dia, benar? Di padang gurun, dia akan mati. Dia tetap di. Waktu dia diam, Allah bertindak. Bertindak. Apa tindakan Allah? Yusuf diambil Allah melalui orang-orang lain, melalui keluarganya diambil, walaupun harus dijual. Udah agak lebih enak gak hidupnya? Agak lebih enak lah daripada dalam sumur. Lebih dijual, benar enggak? Dijual ke orang. Dapat orang kaya lagi, benar enggak? Dapat orang kaya, enak lah di rumah orang kaya kan? Dinan dapat saya nggak kaya sih gitu, tapi enak lah di sini kan? Kan dia tambah gemuk, tambah tinggi, nandes tambah tinggi. Yusuf waktu dijual, teriak kan? Saya cari-cari juga bacaan, dia tetap diam. Dia tetap diam. Ketemu orang kaya. Ternyata ketemu orang kaya, istrinya Tante Gira Mula. Barangkali kalau anak muda kita belum tentu ya. Ketemu orang kaya, istrinya Tante Gira kan gitu kan. Dinan barangkali seperti dia bagaimana goda-goda email kan. Beberapa hari ini ada anak sekolah teologi yang mau berangkat ke Semarang. Ferdinand itu pasang aksi dan gaya kan? Dia selalu pasang aksi dan gaya. Tapi kemarin sudah membongkar sama email bahwa Ferdinand itu punya cinta sejati. Gak usah dibuka di sini ya. Buka Dina. Jadi Yusuf pun dia difitnah sama Tante Poti. Yusuf pun dia. Yusuf dipenjarakan. Dia bela diri dah. Yusuf pun dia. Tapi saya mau bilang, kalau menurut dunia, waktu Yusuf difitnah, dia jadi orang yang kalah. Kalau menurut dunia, waktu dia dibuang ke sungai, ke sumur, setelah itu diambil, dijual lagi dia ke orang-orang Mesir, dia jadi orang yang kalah. Ya. Yusuf diam. Waktu dia difitnah Tante Poni, Yusuf pun diam. Waktu dia dipenjara, divonis dipenjara dia. Kenapa? Karena dia dituduh mengganggu perempuan, mengganggu majikannya. Yusuf pun diam. Saya mau bilang, menurut dunia kalah.
Barangkali Tante Poti dan antek-anteknya dan teman-teman dan suaminya, mereka setelah Yusuf diam difitnah dan dia diam dimasukkan penjara, barangkali mereka satu rumah pergi cari makan di restoran. Wes, kita jadi pemenang. Kenapa? Yusuf sudah kalah, dia masuk penjara. Tante Poti barangkali, saya menghancurkan kan gitu. Saya akan hancurkan kau. Barangkali Tante Poti bilang gitu. Karena apa yang aku inginkan, engkau tidak penuhi, aku hancurkan kau. Saya mau bilang, banyak tak manusia di dunia ini begitu. Karena apa yang aku inginkan, enggak kau penuhi, aku akan hancurkan kau. Banyak orang tak begitu. Berkeluarga ada tak begitu? Karena yang aku inginkan enggak kau penuhi, aku akan hancurkan kau. Itulah yang dikatakan Tante Poti. Karena kau Yusuf tidak inginkan, tidak memenuhi apa yang kau inginkan, aku akan hancurkan hidup. Dipenjarakan enggak? Tante Poti merasa menang enggak? Menang. Tapi saya mau bilang sama engkau, Yusuf waktu di penjara, dia bukan hancur, tapi semakin kuat. Amin. Dia semakin kuat. Dan di situ dia ditempa oleh Allah, ditempa oleh Tuhan, menjadi orang yang kuat dan menjadi pemimpin. Katakan amin. Saya mau bilang sama engkau, kalau engkau sedang difitnah, kalau engkau sedang mengalami masalah, ingat itu Allah sedang menempatkan engkau supaya engkau jadi pemenang dan engkau menjadi orang-orang yang kuat. Katakan amin. Bilang diri kanan, mau jadi orang yang kuat. Tapi tepuk gini, siaplah untuk tersakiti. Haleluya. Siap Bang ya? Siaplah untuk tersakiti, ya kan? Siaplah untuk tersakiti. Haleluya. Yusuf siap untuk tersakiti. Daud siap untuk tersakiti. Tetapi di dalam masalah itu mereka menjadi orang-orang yang kuat. Dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat. Daud kian lama kian kuat. Yusuf di dalam penjara kian lama rohnya kian kuat. Diterpa. Saya mau bilang, pada saat engkau mengalami masalah yang berat, Tuhan sebenarnya sedang membentuk engkau menjadi seorang pemimpin yang hebat. Katakan amin. Mau menjadikan engkau pemimpin yang luar biasa, menjadikan rohmu kuat. Engkau akan jadi orang-orang yang hebat. Allah sedang menempatkan kau. Tapi apa yang dialami, saya mau bilang, waktu Yusuf diangkat oleh Tuhan, apa yang dialami oleh keluarganya? Kelaparan. Setelah itu, mereka mengalami namanya kemaluan yang sangat luar biasa berarti. Saya mau bilang, kalau engkau sedang difitnah, sedang disebarkan hoax, sedang dijatuhkan, sedang merasa teraniaya, ingat, orang yang melakukan itu suatu saat akan Tuhan permalukan semalu-malu. Yang penting apa? Engkau ya. Dan semakin hari semakin kuat, dan semua lawan-lawannya termasuk seluruh keluarga Saul selesai di Tuhan. Saya mau bilang, apa lawanmu saja? Penyakitmu, masalah apa? Tuhan akan hancurkan itu kalau kau mau. Jangan bergerak, ya, amin. Jangan bergerak, diam. Saya beberapa kali mau bergerak, gitu kan? Datang ke dagangan Leo, mau bergerak, mau melawan, tapi Tuhan bilang, selalu Tuhan bikin gitu. Kayak-kayaknya kita itu merasa benar enggak? Ya, maaf dia. Kalau mengalami masalah terkadang kita udah gak bisa bikin apa-apa, kayaknya mau gitu ya. Gitu kan. Kalau Dinan biasanya gini, kalau udah gak bisa dia lagi gitu kan. Memberontak, pernah enggak? Hati ini mau memberontak.
Tapi kalau kau mengatakan tenanglah hatiku kini. Haleluya, sudah tenang aja. Hai gelombang, Tuhan bilang sama gelombang, sama danau, sama angin sakau. Tuhan bilang seperti ini, sama angin topan. Diam, tenang. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ajari aku untuk bisa tenang dan diam. Karena pada saat aku diam dan tenang, aku akan melihat bagaimana Tuhan akan jadikan aku menjadi orang yang kuat. Bagaimana Tuhan akan jadikan aku menjadi orang-orang yang menang. Seperti kata firman. Amin. Mau jadi orang yang menang. Bapak Gari mau jadi orang menang. Ya, diam. Tenang. Bapak Abidin mau jadi pemenang. Mau jadi kuat. Tenang. Orang dunia terkadang bilang ngobrol kan. Ya kan? Biarpun orang merancangkan hal-hal yang gak baik terhadap dirimu, firman Tuhan, rancangan itu bisa Tuhan balik menjadi rancangan damai sejahtera sukacita yang Tuhan limpahkan atas dirimu. Katakan amin. Engkau mau jadi kuat? Mau hidupmu semakin kuat? Katakan, aku mau semakin kuat. Terus semakin kuat. Dan semakin kuat. Kalau kau mau semakin kuat dalam hidupmu, kita harus belajar dari dalam. Kita harus belajar dari musuh. Orang-orang ini adalah orang beriman. Kita harus belajar dari Musa. Mereka adalah orang-orang iman. Perlu tidak kita belajar dari orang-orang iman? Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Terkadang kita sombong-sombong. Ada sombong-sombong kita manusia ini, betul kan? Aku ini gak mau ditolong aku, gitu kan? Ada gak gitu? Padahal lu punya pertolongan, tapi gak mau ditolong. Katanya, kan katanya. Tuhan akan membedakan antara yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Katakan. Tuhan akan bedakan hidupmu dengan hidup orang-orang yang menganiaya engkau. Tuhan akan bedakan hidupmu kepada orang-orang yang memfitnah engkau. Tuhan akan bedakan. Katakan. Saya sudah banyak lihat seperti itu. Haleluya. Banyak sekali seperti itu. Tuhan langsung bedakan. Kelihatan kok. Kalau orang-orang yang benar itu hidupnya akan kelihatan. Akan kelihatan orang-orang itu akan dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 37 katakan apa? Intinya dikatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan dipelihara sampai ke anak cucunya tidak akan meminta roti, ngemis. Wah, ini belum sampai ke anak cucu, tidak juga minta sana pinjam sini. Hidup. Saya nggak salahkan itu. Tapi kalau engkau sering kita pernah nggak kita mengoreksi diri kita? Kita tadinya orang yang hebat, ya kan? Sangat diberkati. Tiba-tiba hidup kita berubah. Kita jadi suka minta sana, pinjam sana, telepon sana, pinjam sini, pinjam. Hidupnya menjadi hancur. Pernah nggak kita koreksi hidup kita? Kenapa itu? Ya? Harusnya gitu kan? Benar nggak kira-kira? Harusnya benar nggak Bapak Gadi? Harusnya belajar. Tapi kagak. Banyak di antara kita malah, wah hidupku kayak gini karena dia kasih hancur hidup. Haleluya. Jangan cari kambing hitam dalam hidup ini. Ya, jangan kambing hitam susah didapat. Cari yang belang-belang biar kita potong, kita sate. Jadi kari kambing. Tuhan. Tapi saya kurang suka kari, Bang. Lebih suka saya tumis dan sate kambing, Bang. Kalau nanti ada warga udah jiru dengan saya bilang, wah ini pendeta udah jiru udah makan kambing dia. Tapi tongseng enak, Bang. Udah pernah makan tongseng kambing? Coba kasih Bapak Gabi, dia langsung lari, Bang. Saya percaya minggu depan kita umumkan, kita akan bikin sate babi di gereja. Bapak Gabi pasti bakar gereja langsung. Tapi kalau kita akan bakar sate kambing dan tongseng kambing.
Bapak Gabi pasti gak datang. Dia bilang, itu pantanganku. Padahal itu enak loh. Enggak mau semakin kuat. Kita belajar dari orang-orang ini. Kita gak salah belajar dari orang-orang sukses sebenarnya. Saya banyak belajar dari pemimpin saya. Bapak rohani saya, Bapak pendeta dari sana. Saya banyak belajar. Dulu waktu Tuhan kirim bapak-bapak rohani saya, ada Irving King, ada James King dari Malaysia, ada Irving King dari Amerika, ada Roberto Carlos dari Afrika, dari Libya. Saya banyak belajar dari hidup. Bagaimana dari hidup mereka? Saya mau bilang, terkadang saya menyalahkan penyelidikan. Bapak rohani saya tidur aja saya lihat. Kok ini manusia tidur kayak tenang kali? Enak aja rasanya. Kok tidur disenyum gitu? Padahal terkadang banyak di antara kita perhatikan tidur berkerut di sini. Kenapa banyak beban? Benar tak kira-kira? Banyak beban, kerut di sini. Saya jadi, kok enak kali lah ini orang tidur. Padahal ada orang tidur di pahanya di sini, kaki yang lain di sini, ada yang dia hanya tidur ini. Tapi senyum. Enak kali ini orang tidur. Sampai terkadang saya sedikit kenapa? Baru pernah saya tanya, kenapa bisa tidur? Padahal tidur dia terkadang itu udah lama 3 jam. Saya tanya, kok enak kali tidurnya? Dia bilang, belajar tidur begitu dinikmati bersama dengan Tuhan. Benar tak dia bilang? Kakak kita tidur bawa beban, kan gitu kan? Akhirnya mimpi pun dikejar-kejar setan. Kenapa? Beban terlalu banyak. Jadi setan yang kejar-kejar kita waktu tidur. Benar tak kira-kira? Sering tak? Karena saya pun pernah begitu kan. Dapat ada beban berat. Tapi saya sekarang saat ini akhir-akhir ini ada banyak serangan, banyak beban untuk membangun gereja. Saya tidak mau bawa itu dalam beban saya. Maaf, saya kalau tidur tidak berdoa untuk gereja lagi. Artinya, Tuhan aku mau tidur, tapi sebelum tidur aku berdoa secara khusus. Tuhan perlengkapi, cukupkan Tuhan untuk gereja kagak. Nanti beban. Jadi kalau mau tidur, Tuhan aku mau tidur, Roh Kudus peluk aku biar aku bisa menikmati tidur hari ini. Haleluya. Tidur. Nanti terbebannya beban berat. Nanti kalau terlalu banyak beban berat, kenapa? Jadi tidurnya itu kerut kan? Kerut. Jadi gak keluar lagi natural, tidur yang natural. Apa tidur yang natural? Nah itu gak kedengaran lagi. Karena kalau orang itu gak ada beban, dia tarik semua berkat-berkat. Tapi kalau beban, ngorok pun udah gak bisa. Sesak napas tidur. Kita beban. Apalagi kalau beban, mikirkan, aduh besok saya mau ngutang siapa lagi ya. Ngutang sini sudah, ngutang sana sudah, ngutang ini. Sekarang besok siapa lagi saya utangin ya. Bebannya berat sekali. Tapi nikmati hidup, amin. Engkau kalau mau semakin kuat, belajar daripada pemimpin-pemimpin, belajar dari raja-raja dahulu, belajar dari nabi-nabi, banyak belajar. Kita hari ini mau belajar dari Daud dan Yusuf. Bagaimana supaya kita tetap kuat dalam hidup ini, semakin kuat dalam hidup ini. Walaupun tantangan, rintangan banyak, kita tetap semakin kuat. Yang pertama, kalau kau semakin kuat, jangan pernah terpengaruh dengan omongan apapun yang datang dari luar sana. Katakan amin. Jangan pernah mau terpengaruh. Amin. Apapun kata orang dunia, jangan pernah tahu terpengaruh. Halo, contoh. Datanglah misalnya orang sama mamanya Abdiel. Wah, Mama Abdiel, kau kata di sana kau gini lo, kau gini lo, langsung gak terpengaruh. Langsung kita membenci orang yang benar. Benar gak?
layak. Bapak Pendeta Abidin Bangaribu, benar nggak? Benar nggak Bapak Gadi? Benar nggak Pak Sabam? Walaupun terkadang kita belum tahu kebenaran yang sebenarnya, kita bisa terpengaruh. Kenapa kita terkadang bisa terpengaruh? Kita sangat percaya dengan omongan itu. Padahal firman Tuhan katakan, begitu banyak orang di dunia ini, wajah-wajah malaikat tapi hati setan. Benar nggak kira-kira? Wajah Petrus, wajah malaikat enggak? Hah? Petrus, kenal Petrus? Bukan Petrus yang pernah tinggal di sini. Petrus yang ada di Alkitab yang kemarin kalian bikin game. Matinya mati di mana Petrus? Hah? Disalib terbalik. Kelihatan wajah malaikat enggak waktu dia dekat Yesus? Oh, malaikat banget. Dia bilang gini, Tuhan jangan ngomong gitu, bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan. Artinya Yesus mau bilang seperti ini, bahwa sudah mau selesai. Hidupnya akan diserahkan. Dia akan dianiaya. Dia akan macam-macam. Petrus bilang, Tuhan kau jangan ngomong gitu. Aku akan di depan membelamu. Wah, kayak malaikat benar enggak? Tapi apa yang Tuhan bilang sama Petrus? Hai setan, hai iblis, menyala. Saya mau bilang, banyak terkadang hidup ini kita bungkus seperti malaikat, tapi hati kita hati setan. Benar tak? Hati-hati sebenarnya. Hati-hati. Makanya belajar untuk tetap lebih peka dengan Roh Kudus. Supaya Tuhan, supaya Roh Kudus kasih dalam hidup kita. Waktu orang bilang, maaf biar kau gini, kata si anak, kata si ini kau begini. Bilang Roh Kudus, ini orang benar. Atau barangkali Pak Gembala yang datang, maaf dia sih. Kata sini maaf dia gini, langsung bilang Roh Kudus. Benar gak yang bilang Pak Gembala? Saya mau bilang, kalau kau dekat dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan kasih tahu itu benar atau tidak. Benar tak Bapak Gabi? Kan Bapak Gabi suka nanya Roh Kudus, ya kan? Benar tak kira-kira? Jadi jangan gampang terpengaruh. Amin. Amin. Jangan pengaruh, walaupun babi mati jangan terpengaruh. Jadi itu aku juga ngomeli. Kalau ada orang bilang, oh kau begini, kata sini gini, suamimu sana gini, langsung bilang Roh Kudus. Benar nggak ini bilang orang? Halo, amin. Amin. Roh Kudus diutus oleh Allah untuk menolong kita, untuk memberikan penghiburan. Pergunakan itu, tanya. Jangan langsung terpengaruh. Saya mau bilang, begitu hidupmu terpengaruh dengan omongan orang, engkau akan menjadi orang yang lemah. Katakan, bilang aku tidak mau jadi orang yang lemah. Barangkali pendeta yang bilang sama engkau seperti itu, tapi kau jangan jadi lemah. Karena pendeta pun banyak yang brengsek. Benar kan kira-kira? Saya nggak bilang saya benar. Barangkali saya pun brengsek. Omongan saya pun barangkali banyak yang nggak benar. Bukan waktu nyampe firman, ya kan? Waktu di luar sana barangkali banyak yang mau diri banyak harus diakui. Jadi kalau ada pendeta nggak mau mengakui bahwa dia terkadang juga salah, ya itu salah benar. Karena kita masih hidup di dunia, betul nggak kira-kira? Pendeta pun manusia, bisa berbuat salah. Jadi oleh karena itu waktu pendetamu barangkali ngomong sama mu bilang, Roh Kudus, benar nggak dia? Kalau benar berikan damai sejahtera. Kalau enggak, jangan berikan damai sejahtera. Roh Kudus akan tolong engkau. Amin. Kalau engkau menjadi orang yang pemenang dan engkau semakin hari semakin kaya dan lebih betah, jangan pernah terpengaruh dengan apa kata orang terhadap hidupmu. Daud, waktu dia berhadapan dengan Goliat, apa yang dikatakan Goliat kepada dia? Ketika orang Filistin di 1 Samuel 17 dikatakan seperti ini. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, setelah melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemarah-marahan dan elok parasnya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu
Daud, Goliat bilang gitu sama Daud. Tapi Daud kagak open, kagak peduli. Kenapa Daud hidupnya semakin hari semakin kuat? Pernah nggak berpikir begini? Daud itu sebenarnya nggak lebih baik dari kita. Pernah nggak berpikir begini? Daud itu sebenarnya kalau kelakuannya nggak lebih baik dari kita. Nggak jauh lebih baik. Sekarang saya tanya Bapak Gabe, pernah nggak Bapak Gabe dalam hidup ini ngintip istri orang mandi? Ngintip? Nggak pernah. Pak Kira pernah ngintip istri orang mandi? Pak Sabang pernah? Daud pernah ngintip istri orang mandi. Dia nggak jauh lebih baik dari kita, benar nggak? Daud yang diurapi oleh Allah. Istri si Uria lagi mandi, diintip. Bapak Abirin, pernah nggak dengan sengaja membunuh orang supaya kita bisa dapat istrinya? Pernah? Bangsa Bang? Pernah? Bunuh orang, fitnah orang supaya kita dapat tuh cewek? Pernah? Pak Gabe pernah? Membunuh orang pernah? Enggak. Daud pernah. Supaya dia dapat istrinya yang dia intip tadi kan? Wih, cantik tuh cewek. Terancam bulat lagi. Bagaimana supaya aku dapat dia? Suaminya dibunuh. Jahat gak dia Daud? Jahat. Tapi kenapa sampai Yesus dikatakan, Yesus, anak Daud? Mereka dia. Nama-nama Daud dibawa, padahal tukang intip orang mati, pembunuh. Tapi dikatakan Yesus, anak Daud. Nanti kita akan masuk ke situ. Daud semakin hari semakin kuat dalam hidup ini karena dia tidak open apa orang bilang. Yang dia open apa kata Tuhan. Kata-kata bilang kita jangan open kata orang, tapi openlah apa kata Tuhan. Amin bang Sabang. Nggak usah peduli bang apa mau dibilang orang, terserah. Dia akan memakan buahnya sendiri. Katakan amin. Orang mau bilang apa terserah, dia akan makan buahnya sendiri. Kan firman Tuhan katakan, hidup kita ini kelihatan benar atau tidak di akhir episode, ya kan? Hidup ini bukan satu episode, benar kan? Berepisode. Kita lihat episode keberapa Tuhan akan nyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Kan film kalau dulu kami waktu masa saya, Pak Gabe, Pak Pangaribuan, Pak Sabam, Bung Kea, dulu kalau kita nonton kan kita suka bilang gini, jagoan kalah-kalah dulu, benar nggak? Jagoannya kayaknya kalah-kalah dulu, nggak apa-apa. Memang setiap film itu pasti jagoannya kalah dulu, benar? Setiap film sinetron, pemeran utamanya teraniaya dulu, benar nggak? Film Korea juga begitu, teraniaya nggak? Teraniaya. Iya, makanya kan film India teraniaya dulu nggak? Teraniaya. Anak mudanya kalah dulu. Tapi saya mau bilang, kita barangkali orang dunia bilang kita mau kalah dulu, terserah, ya kan? Daud kelihatan kalah dulu nggak? Yes. Tapi dia enggak open. Kau mau bilang apa terserah. Firman Tuhan katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan ini firman. Yang pertama, kalau kau mau menjadi pemenang dan hidupmu semakin kuat dalam hidup ini, yang pertama, jangan pernah mau peduli apa kata orang tentang hidupmu. Saya mau bilang, tapi terkadang juga kita perlu mengoreksi diri. Arti apa kata orang terhadap hidup kita ada beberapa arti. Yang
pertama, orang ngomongin kita karena orang itu memang tegur kita, ya kan? Dia tegur kita. Ya kalau kita merasa teguran itu benar, jangan ngelawan. Kalau orang tua, Pak Kia melihat tingkah anak nggak benar, ditegur nggak? Dan banyak anak-anak nggak mau peduli, ya kan? Merasa orang tua menegur itu mau menghalangi apa yang dia mau lakukan. Padahal orang tua, saya mau bilang sama kalian, hei anak-anak dengar, kalian belum pernah jadi orang tua, sedangkan kami sudah pernah jadi anak-anak. Karena kalian belum pernah mengalami hidup seperti kami alami, kami sudah pernah mengalami apa yang sedang kalian jalani. Benar tak kira-kira? Jadi kami ya punya namanya pengalaman hidup. Pengalaman hidup Ferdinand baru 14 tahun. Pengalaman ibu Pak Gembala udah 50 tahun. Jadi waktu kita lihat tingkah laku nggak benar, ya jangan melawan. Oh iya ya, ayo respon setiap keteguran, katakan amin. Jadi jangan Ferdinand anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, jangan libulin kita karena kita udah pernah SMA. Kita udah pernah makan uang sekolah. Kita udah pernah cabut dari sekolah. Kita udah pernah ngebohongin orang tua. Benar gak kira-kira? Semua yang kalian sedang lakukan itu udah pernah kami lakukan. Hanya yang belum pernah kami lakukan. Kalian sekarang main game, kami dulu belum pernah main game dari HP. Karena HP belum ada. Benar kan? Tapi untuk ngebohongin, untuk makan uang sekolah, untuk ngibulin, itu kerjaan kita dulu. Kita sudah melalui, ya kan? Jadi kalau kita ditegur karena berbuat salah, harusnya belajar koreksi diri. Itu orang yang akan hidupnya diberkati Tuhan. Itu arti teguran. Yang kedua, arti teguran juga bisa mengkritik. Banyak akhir-akhir ini orang gak siap untuk dikritik. Memang ada kritik yang membangun, ada yang tidak membangun, ya kan? Tapi kalau kritik itu membangun hidupmu, ayo responi kritik itu. Amin. Supaya engkau menjadi orang-orang yang maju. Anak muda, halo. Kalau orang lain mengkritik hidupmu, misalnya dikritik ini, tadi kau nyanyi bu, tapi kau nyanyi gayamu itu begini. Coba lihat lagi dari HP barangkali, oh iya ya, saya tadi dikritik ini. Oh ya, ini saya perlu rubah di sini ya. Nggak apa-apa kan? Itu kan untuk memperbaiki hidupmu, benar kan? Dan banyak orang saat ini nggak siap untuk dikritik. Saya salut kali itu sama Pak Jokowi. Dikritik, dimacam-macamin, diam aja. Ya kan? Malah terkadang dikritik, dia respon, dia ya, nanti saya rubah ya. Pemimpin loh. Coba zaman dulu, zaman orde lama dulu, orde baru. Diciduk, hilang, tanpa bekas. Benar nggak kira-kira? Jangan. Jadi kalau mau dikritik untuk membangun, terima kritikan itu dengan sukacita. Amin. Yang keempat, yang ketiga, ini yang harus kita tolak. Kalau orang ngomong sama kita, itu ngomongin orang lain, ngebusukin orang lain. Saya mau bilang, ini gaya jangan diikutin, ya. Langsung kasih tinggal. Bilang maaf, saya nggak mau dicemari dengan hal-hal yang buruk. Amin. 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 Engkau akan semakin berkati. Yang kedua, kalau engkau mau semakin kuat dan engkau jadi pemenang dalam hidup ini, kita belajar dari kerajaan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Makanya saya mau bicara di sini. Dia katakan seperti ini. Orang-orang waktu itu Yesus, mereka katakan, Yesus anak Daud. Padahal kenapa Yesus mau dibilang anak Daud? Yesus itu anak Daud, dibikin silsilah keturunannya, begitu kan? Padahal Daud tukang intip orang mandi. Padahal Daud pembunuh. Tapi Yesus dikatakan Yesus anak Daud. Ada apa dalam diri Daud? Mazmur 119 ayat 164. Dia munculkan, nanti sama-sama kita baca. Mazmur 119 ayat 164.
1, 2, 3. 7 kali Ulangi. 1, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali sehari Daud memuji Allah. 7 kali sehari Daud pergi ke bait Allah untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tahu nggak tempat tinggal Daud sama tempat dia pergi memuji Allah, menyembah Allah jauh berapa kilo? Jauh. Dan dia bisa bolak-balik 7 kali melakukan itu. Kesetiaan Daud lah yang Allah lihat. Ini orang hebat. Memang hidupnya semua manusia punya masa lalu, ya kan? Bisa berbuat kesalahan, yes. Hanya Yesus yang tak bisa berbuat kesalahan dalam hidup ini. Daud bisa buat kesalahan. Musa bisa tak buat kesalahan? Bisa, akhirnya Musa tak masuk ke tanah Kanaan. Hanya karena kesalahan kecil saja. Musa tak masuk ke tanah Kanaan. Bisa tak yang lain-lain berbuat kesalahan? Bisa. Bisa sekali yang lain-lain berbuat kesalahan. Tetapi kesalahannya itu terkadang bukan membuat dia semakin jauh dari Tuhan, tapi dia mau datang mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Yang membuat Daud disayangi Tuhan, waktu dia berbuat kesalahan, dia mau mengakui berbuat kesalahan, dia mau bertobat, dan dia mau terus menyembah Allah, dia mau terus memuji Allah. 7 kali. 7 kali. Artinya, kalau kau mau menjadi orang yang pemenang dan menjadi orang kuat seperti Daud, andalkan hidup, andalkan Tuhan dalam hidup, andalkan Tuhan dalam hidup. Dan ingat, kalau kau mau menjadi orang yang berkemenangan, orang yang menjadi kuat, orang yang kuat semakin hari semakin kuat, dan kau menjadi orang yang menang, dan ingat, total serahkan hidup untuk diatur oleh Tuhan. Amin. Dan terakhir, kalau kau mau menjadi orang yang kuat dan kau mau menjadi orang yang berkemenangan, jangan pernah jadi orang yang sombong. Jangan pernah jadi orang sombong. Katakan pakai jangan gini tapi pakai ini. Jangan jadi orang sombong. Daud waktu dia sudah menjadi raja, dia berperang dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan, terus mengalami kemenangan. Daud sombong bang. Ya. Apa yang dilakukan Daud? Dia tetap menari di Tuhan. Dia tetap kembalikan semuanya hanya untuk Tuhan. Saya mau bilang, kalau segala sesuatu yang kita alami, baik itu sukacita atau apapun, kita kembalikan semua kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Dia akan mengembalikan itu dengan berlipat kali ganda. Katakan, kalau masyarakat hidupmu secara total Tuhan, Tuhan akan menjagaimu dengan berlipat kali ganda. Dia akan jadi penolong, Dia akan jadi pembelamu, Dia akan memberkati hidupmu, Dia akan memulihkan, Dia akan menyembuhkan hidupmu. Katakan amin. Kalau kau mau hari semakin kuat, dia lebih ingat, jangan pernah sombong. Amin. Jangan pernah merasa kau bisa berbuat sesuka hati. Amin. Jangan pernah kau merasa bahwa aku punya hak. Halo, banyak di antara kita, hakku kok. Yesus kalau mau bilang hakku, baru kita semua yang dari kita selamatkan. Benar tak kira-kira? Jangan pernah. Karena kau aku berkata, ini hakku. Di mata Tuhan kau menjadi orang sombong. Semuanya kembalikan untuk Tuhan. Jadi jangan lupa, waktu kau diberkati Tuhan, kembalikan juga miliknya Tuhan. Katakan, jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Ayo kiri kananmu, jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Saya dengar satu kesaksian, pasti anak-anak cewek kenal ini cowok. Namanya Jonathan Christie. Kenal? Yang suka bulu tangkis pasti kenal. Ya kan? Oh, kan langsung gua kenal. Karena dia kalau ada bulu tangkis tidak pernah terlewatkan untuk
dia nonton, ya namanya hobi ya. Kalau saya sepak bola nggak terlewatkan, apalagi kalau Chelsea. Ya namanya hobi. Nggak apa-apa kita punya tim favorit, ya nggak apa-apa dong. Nggak ada salahnya, nggak ada dikatakan, wah nggak boleh, nggak ada, ya nggak ada itu. Kok kita mau refreshing ya? Nggak apa-apa nonton. Asal jangan nonton buka YouTube yang macam-macam. Kalau nonton bola kaki, nonton bulu tangkis, tapi jangan terlalu sering pula nonton sinetron, gitu kan? Sinetron Korea lagi, sampai lupa berdoa karena nonton sinetron. Saya mau bilang seperti ini, Yonatan Christie ini pemain bulu tangkis. Terus dia bilang begini sama Tuhan. Dia pernah berpenghasilan 1 juta, 1 juta. Wah langsung dia bilang, saya itu langsung kasih, karena pelatih saya katakan, jangan lupa kasih, kembalikan milik Tuhan. Dengar nggak kesaksian ini di YouTube, di Facebook banyak ya. Yang siapa yang wawancarai dia, yang pernah jadi Indonesian Idol, yang jadi dia punya apa? Dia punya Daniel, ya Daniel. Terus dia cerita, dia bilang begini, saya penghasilan 1 juta, wah saya langsung waktu saya diajarin oleh pelatih saya bahwa kembalikan milik Tuhan, saya langsung kasih perpuluhan, kembalikan milik Tuhan 100.000. Tapi waktu saya berpenghasilan 10 juta, saya masih kembalikan. Masih agak, tapi masihnya kan udah 1 juta. Tapi waktu saya berpenghasilan 100 juta. Wow. Bagaimana? Mau kasih kembalikan milik Tuhan 10 juta. Pelatihnya bilang, Jonathan, penghasilan yang kau dapatkan semakin besar. Dan kalaupun kau kembalikan itu 10 juta, kan tetap besar penghasilan, lebih dari yang 1 juta. Bagaimana kalau Tuhan bilang, kau berapa sekali ngasih 10 juta itu kembaliin? Udah, kembalikan kau punya penghasilan 1 juta aja. Biar 100.000 kau kasih sama Tuhan, biar gak susah hidup. 1 juta kasih 100.000, gak susah kita. 100 juta, kita kasih 10 juta, padahal penghasilan yang kita dapatkan lebih besar 90 juta. Berat kali kita. Pelatihnya bilang, lebih baik Tuhan nanti kasih kau tetap penghasilanmu 1 juta. Biar gak susah kau kasih kembalikan milik Tuhan 100.000. Dia mau cari, iya ya. Dia tetap kembali. Dan dia bermasa. Si Daniel sampai kaget, dia bilang, Tuhan, kalau aku bisa juara sih, hadiahnya kan gede, aku akan kembalikan miliknya. Terus Daniel bilang, juara kan? Iya saya juara. Saya dapat uang waktu itu 9. Oh, berapa dia dapat ya? Ya, bukan. Dia dapat 1,8 miliar hadiah. Tapi Daniel bilang, berarti kamu kembalikan 180 juta? Gak ada. Karena saya nasar bukan kembalikan 10%. Tapi kalau saya juara, saya akan kembalikan 50%. Wow. Berarti kamu kasih 900 juta? Iya, saya kembalikan 900 juta. Enggak takut? Enggak. Karena saya komitmen kasih sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita mengembalikan itu, waktu saya kembalikan 900 juta kepada Tuhan, saya balikan ini Tuhan milikmu 900 juta. Ternyata Tuhan mengembalikan lebih dari 10 kali lipat yang dia tahu. Apa itu? Ternyata waktu dia kembalikan 900 juta, datang untuk dia jadi bintang iklan. Dan yang dia peroleh 10 kali lipat dari 1,8 miliar. Ini kan tepuk tangan buat Tuhan. Halo, siapa di antara kau yang akhir-akhir ini sudah enggak kasih mengembalikan milik Tuhan ini? Kalau kau mau diberkati, kau mau jadi pemenang, setia sama Tuhan. Amin. Itu milik Tuhan, kembalikan. Ada orang bertentangan dengan perpuluhan kita terserah. Tapi ini komitmen. Sekarang intinya adalah komitmen. Amin. Amin. Hanya 10%. Kecil kan. Tapi hitung-hitungan kita sama Tuhan. Menjadi perdebatan. Guys,
Saya pernah mau bikin debat-debat masalah populisme, bosan. Kalau nggak mau kasih udah bosan. Nggak usah bikin debat-debat, ya kan? Saya mau kasih, hak saya mau kasih. Nggak usah bikin debat-debat itu. Kalau mau kasih kembalikan. Kalau nggak usah. Nggak ada rugi-ruginya ke saya. Tuhan rugi nggak? Kagak. Tuhan mau sokok 10 miliar. Kagak ada gunanya sama Tuhan. Nggak ada. Tapi Tuhan sedang belajar melihat komitmen dalam hidup. Amin. Mau jadi orang semakin hari semakin kuat, setia sama Tuhan. Yang pertama, kalau kau mau jadi pemenang dan semakin hari hidupmu semakin kuat, yang pertama apa tadi? Halo? Hah? Jangan pernah mau open apa kata orang. Daun open. Yang kedua, kalau kau semakin mau jadi pemenang dan semakin hari kau semakin kuat, apa? Waduh, haleluya. Nanti sejak catat. Waduh, saudara, nanti lihat lagi ya Facebooknya ya. Jangan banyak melamun. Halo, hanya 2 jam kita ada dalam hadirat Tuhan. Tapi jangan udah lapar. Nanti selesai ini kita makan papeda ya. Yang mau makan papeda tetap tinggal tenang di sini. Dia ada masak papeda. Ya. Yang kedua, kalau engkau mau dalam hidupmu menjadi orang yang kuat dan kau tetap mau jadi pemenang. Yang pertama tadi, jangan open kepada orang. Yang kedua, seperti Daud, dia andalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, jangan pernah. Yang keempat, jangan pernah sombong. Yang kedua, dalam hidupmu jangan kau pernah mau terpengaruh apapun juga dalam hidupmu. Ya, ingat, Tuhan baik. Dia sedang mempersiapkan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Yang kedua, tadi kalau kau mau jadi orang yang berkenan dan orang yang menjadi orang yang kuat, izinkan Tuhan, izinkan Dia melakukan apa yang Dia mau lakukan terhadap hidup. Yang tiga, andalkan Dia. Yang keempat, jangan pernah sombong. Amin. 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 Ayo kita bagi kaki. Tuhan, kami mau menjadi orang yang kuat sebagaimana Daud. Semakin hari semakin kuat. Kami mau menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini. Kalau kami mau menjadi orang-orang yang menang, kami mau tetap andalkan Tuhan. Kami mau setia, kami mau taat sama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup, kita tetap mau katakan Kau baik, Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dan semua dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, takkan ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu bertemu. Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang menang. Tapi sebelum kami menjadi orang-orang yang menang, hidup kami harus menjadi hidup yang kuat, semakin kuat. Dan kami percaya kalau kami mau semakin kuat dalam hidup ini,
bicara apa kami. Kalau kami mau semakin kuat dalam hidup ini, kami harus belajar tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kalau kami mau menjadi orang yang berkemenangan dan kami mau menjadi orang yang kuat dalam hidup ini Tuhan, kami tetap harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak mau andalkan manusia, karena kami kalau andalkan manusia, kami akan kecewa. Dan kalau kami mau menjadi orang yang berkemenangan dan menjadi orang yang kuat dalam hidup, kami tidak boleh sombong. Karena segala sesuatu yang kami alami dan kami terima, yang baik-baik itu pasti datang dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Jadikan kami tetap jadi orang-orang yang kuat, agar kami bisa jadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Dalam nama Yesus. Haleluya.